Pemirsa, cuaca masih tak bersahabat di penghujung tahun. Hujan deras dengan angin kencang menerjang dan menyebabkan sayap bangkai pesawat menimpa rumah warga di kawasan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Angin kencang juga menyebabkan pohon tumbang dan timpa dua mobil yang terparkir di garasi di kawasan Gunung Putri. Angin menerbangkan material atap bangunan hingga membuat warga khawatir di kawasan Desa Pondok Udik, Kemang, Kabupaten Bogor. Sejumlah rumah warga juga dilaporkan alami kerusakan akibat kejadian ini. Selain menerbangkan material bangunan, hembusan angin yang sangat kuat juga menyebabkan sejumlah rumah warga rusak tertimpa material bangkai sayap pesawat. Potongan sayap pesawat ini berasal dari kuburan pesawat yang berada di dekat permukiman padat penduduk. Beruntung, tidak ada korban akibat kejadian ini, hanya saja kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Angin kencang juga menerjang kawasan Desa Nagrak, Gunung Putri, Kabupaten Bogor dan menyebabkan pohon besar tumbang dan menimpa dua mobil yang terparkir. Pemilik mobil mengaku sebelumnya sempat terjadi hujan deras disertai angin dan petir. Diduga pohon tumbang akibat sambar petir karena ditemukan gosong di bagian patahan pohon. Damkar pun segera datang dan mengevakuasi batang pohon. Dari Kabupaten Bogor, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Selain angin kencang, hujan deras juga mengakibatkan tanggul jebol dan banjir di dua perumahan di Kabupaten Bogor, yaitu di perumahan Gria Jaya Cikeas dan Cikeas Gardenia. Buruknya drainase di dua perumahan itu memperparah kondisi banjir. Ketinggian air di bagian belakang perumahan bahkan setinggi dada orang dewasa. Sementara di bagian depan, ketinggian banjir rata-rata 50 cm. Menurut warga, banjir kali ini merupakan yang terparah. Sedikitnya 70 rumah terdampak. Warga was-was banjir kembali terjadi karena hujan deras masih sering terjadi. Pemirsa selalu waspada saat melalui jalan bertebing, terutama saat cuaca ekstrim melanda. Tebing setinggi 50 meter di ruas Jalan Pasir Kurai, Cisitu, Lebak, Banten longsor terekam warga hingga viral. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. 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 Inilah detik-detik tebing setinggi 50 meter di Jalan Raya Pasir Kurai, Cisitu, Lebak, longsor. Material longsor berupa tanah, batu, dan pohon langsung menutupi seluruh badan jalan. Warga yang mengabadikan kejadian ini nyaris tertimbun longsoran yang tiba-tiba meluas. Warga langsung menyelamatkan diri dengan menjauh dari longsoran. Dampak longsoran ini, akses jalur utama warga di wilayah selatan tersebut tidak bisa dilewati kendaraan. Longsor dipicu hujan deras dalam beberapa pekan terakhir, ditambah kondisi tanah yang labil serta adanya aktivitas penggalian pasir di sekitar tebing. Jalur Pasir Kurai menuju Cisitu, tepatnya di sekitar kawasan Gunung Walang, Desa Cisitu. Wilayah ini termasuk wilayah rawan longsor. Bahkan dalam satu pekan terakhir ini telah terjadi 2 kali longsor. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan masih menjadi lokasi favorit warga mengisi masa liburan sekolah. Memiliki ruang terbuka hijau seluas 147 hektar ini, warga bisa bebas berwisata khususnya bersama keluarga. Sepanjang libur Natal dan Tahun Baru sekaligus momen libur anak sekolah, pengunjung Taman Marga Satwa Ragunan terus meningkat. Bahkan sejak pagi ribuan warga sudah berada di area kebun binatang, mulai dari pintu masuk hingga di dalam kawasan wisata. Pengunjung datang bersama keluarga untuk melihat berbagai jenis satwa, sekaligus menikmati suasana ruang terbuka hijau di Jakarta. Selain ke Ragunan, wisata ke Kota Tua Jakarta juga bisa menjadi salah satu pilihan untuk menghabiskan libur panjang Natal Tahun Baru. Rata-rata warga datang bersama keluarga untuk mengunjungi museum dan jalan-jalan menikmati kecantikan arsitektur bangunan tua. Selain bisa bersuah foto, para pengunjung bisa menikmati jajanan khas Jakarta yang dijual di sekitar Kota Tua.
Dan pemirsa, kita akan lihat keseruan liburan di Ragunan, Jakarta Selatan dan juga di Kota Tua, Jakarta Barat. Kita ke Yasmin Astania terlebih dahulu. Selamat siang. Yasmin, seramai apa Ragunan pada siang ini? Ya, selamat siang Kevin dan juga pemirsa. Ramai sekali bisa dibilang seperti itu karena sejak pagi tadi kami berada di sini. Ini terus berdatangan masyarakat ataupun pengunjung yang datang untuk menghabiskan waktu liburnya di momen libur Nataru dan juga libur anak sekolah ini. Dan salah satu titik yang paling ramai tempat saya melaporkan nih, di depan area kandang gajah Sumatera. Bisa dilihat di layar kaca seperti inilah keramaian para pengunjung yang datang secara langsung. Mayoritas ini bersama keluarga, membawa serta-merta buah hati mereka begitu ya. Karena di sini selain bisa menikmati ruang terbuka hijau, ini juga menjadi sarana edukasi bagi para orang tua untuk memperkenalkan berbagai jenis satwa yang ada di Taman Marga Satwa Ragunan ini. Dan berdasarkan informasi terakhir yang kami terima per pukul 9 tadi sudah ada sebanyak 7.800 pengunjung yang membadati area Taman Marga Satwa Ragunan. Dan saya akan mencoba bertanya kepada salah satu pengunjung untuk mengetahui seperti apa sih antusiasmenya dan kenapa memilih Taman Marga Satwa Ragunan untuk berlibur. Langsung saja kita ke sini. Halo Ibu, dengan Ibu siapa dan asal dari mana? Jakarta Selatan. Dengan Ibu siapa? Mama Raisa. Mama Raisa. Iya. Mama Raisa ini datang bersama siapa sih ke sini ke Ragunan? Teman-teman nih, tetangga-tetangga. Kenapa sih memilih ke Taman Marga Satwa Ragunan untuk berlibur? Karena kan dari Jakarta Selatan juga deket, udah gitu murah juga. Udah gitu ya biar bisa mengenalkan anak-anak dengan binatang-binatang. Iya. Tadi udah kemana aja di sini nih? Kita baru ke gajah. Pengen ke ini nih, ke jerapah. Selanjutnya ke jerapah paling. Yang deket-deket aja, jangan terlalu jauh ntar pada kecapean. Sejauh ini nyaman gak sih Bu dengan fasilitas yang disediakan oleh Taman Marga Satwa Ragunan? Sejauh ini sih nyaman sih ya, bagus. Bagus. Lagi kan anak-anak juga terhibur ya. Kita juga kan naik busway ke sininya, rame-rame seru dah. Seru ya. Iya. Terima kasih banyak Mama Raisa atas waktunya. Dede, terima kasih. Ya, Kevin dan juga pemirsa, itu tadi wawancara kami dengan pengunjung yang datang ke sini dan merasa nyaman karena tadi selain dengan harga yang terjangkau ya untuk harga tiket masuk, kemudian juga banyak satwa yang dapat diperkenalkan kepada anak-anak mereka sebagai sarana edukasi. Sekian, kembali ke studio. Baik, di Ragunan masih ramai akan pengunjung. Selanjutnya kita akan melihat di Kota Tua, Jakarta, pemirsa. Ada Ismalia. Ismalia, apa hal yang paling seru untuk mengisi liburan di Kota Tua? Ya, selamat siang Kevin dan juga pemirsa. Kalau ditanya hal apa yang paling seru, kayaknya di Kota Tua ini seru semua Kevin. Karena memang selain bisa berlibur, mereka di sini bisa bersuah foto atau mungkin menyewa sepeda ontel supaya fotonya lebih estetik seperti itu juga Kevin. Dan juga karena memang di Kota Tua ini banyak atau dikelilingi museum-museum dan setiap museum ini punya acara tersendiri seperti di tempat kami melaporkan di Museum Seni Rupa dan Keramik. Ini bisa kita lihat dan bisa kita ajak Kevin bagaimana keseruan di sini. Para pengunjung bisa membuat keramik dari tanah liat. Ini bisa dilihat juga mereka sepertinya sangat mendalami sekali untuk membuat keramik karena di sini bisa dibuat mangkok, bisa dibuat piring ataupun gelas. Hanya dengan Rp50.000 saja Kevin, para pengunjung bisa berpengalaman untuk membuat keramik sesuai dengan kreasi mereka sendiri. Nantinya Kevin, untuk keramik-keramik ini bisa dibawa pulang setelah kering. Dan selain itu, selain ada keramik di sini, yang pastinya di sini karena memang banyak tempat-tempat yang bagus bisa untuk bersuah foto. Di sini untuk pembuatan keramik juga bisa dinikmati semua kalangan pengunjung, mulai dari anak kecil hingga dewasa. Ini bisa asik bermain membuat keramik dan mengasah kreativitas mereka pastinya Kevin. Dan seperti yang tadi sudah saya bilang, keramiknya bisa dibawa pulang. Nantinya saya akan bawa satu untuk Kevin di sana, jadi ditunggu ya Kevin ya. Dan kalau untuk di wisata Kota Tua ini juga selain itu, mereka juga bisa menikmati makanan khas Jakarta dengan kafe-kafe yang memang mempunyai bangunan yang sangat apik dan juga bisa bersuah foto di sini. Sekian, kembali ke Anda Kevin. Baik, Ismalia, saya tunggu keramik tanah liatnya di studio ya kalau begitu ya. Terima kasih Ismalia melaporkan langsung dari Kota Tua, Jakarta. Dan sebelumnya ada Yasmin Atania dari Ragunan, Jakarta Selatan. Terima kasih teman-teman, selamat kembali bertugas. Pemirsa, sejak dibuka kembali untuk publik, Planetarium Taman Ismail Marzuki Jakarta dipadati pengunjung. Warga rela mengantre masuk bahkan dari pagi sebelum pintu dibuka. Dan berikut laporan dari Anissa Rizkia.
Pemirsa, 13 tahun usai direvitalisasi tentunya di Planetarium Jakarta ini banyak sekali masyarakat yang penasaran dengan wajah baru dan juga fasilitas yang lebih modern tentunya dihadirkan untuk para pengunjung yang hadir tentunya di Planetarium Jakarta. Dan kalau dilihat animo masyarakat sejak pagi tadi di jam 6 pagi banyak sekali masyarakat yang rela mengantri untuk mendapatkan tiket on the spot karena informasi yang kami dapatkan tiket yang dijual sudah laku alias habis terjual sampai tanggal 31 Desember 2025. Nah, mereka ini yang rela mengantri memang mereka ini mendapatkan tiket on the spot. Namun kalau dilihat ini masih banyak sekali warga yang belum mendapatkan sama sekali tiket masuknya. Nah, untuk informasi nih bagi para pemirsa, tentunya ada 4 sesi yang dihadirkan di Planetarium Jakarta. Selain bisa menyaksikan di pagi hari yaitu di jam 9, nantinya akan ada sesi kedua di jam setengah 11, kemudian di jam 2 siang dan juga di jam 4 sore. Saya akan coba berbincang dengan salah satu warga di sini. Selamat pagi. Boleh diperkenalkan namanya siapa? Nur Hayati. Bu Nur Hayati asalnya dari mana? Cibitung. Cibitung. Dari Cibitung ke sini bersama siapa saja, Bu? Keluarga. Nah, ini kan mengantri tiket on the spot, begitu ya. Apa sih yang dirindukan dari Planetarium Jakarta? Apa ya? Udah lama nggak kemarin ya? Iya. Udah 13 tahun. Itu tadi pemirsa salah satu pengunjung yang rela mengantri mengajak keluarganya untuk bisa menyaksikan secara langsung di Planetarium Jakarta. Dari Jakarta Pusat, Anissa Rizkia, Dimas Winarya News melaporkan untuk Anda. Pemirsa, Jakarta bersiap menyambut Tahun Baru 2026. Meskipun tanpa pesta kembang api, perayaan malam pergantian tahun tetap meriah dengan 8 panggung hiburan. Perayaan malam pergantian tahun di Jakarta dimeriahkan dengan panggung hiburan. Pemprov mendirikan 8 panggung pada sejumlah titik di pusat kota Jakarta. Panggung utama berada di Bundaran Hotel Indonesia, namun pengunjung juga bisa merasakan tahun baru di titik lain. Seperti di Bundaran Patung Kuda, Bundaran Senayan, hingga Monas dan Kota Tua. Beragam hiburan juga disiapkan menemani warga jelang detik-detik pergantian tahun. Mulai dari pertunjukan musik, seni, hingga hiburan rakyat pada ruang terbuka. Agar perayaan berjalan lancar, jam operasional turut diperpanjang. MRT dan LRT akan beroperasi hingga pukul 2 dini hari. Begitu juga dengan KRL komuter lain yang tersedia hingga dini hari. Sementara itu, Transjakarta tetap beroperasi selama 24 jam. Karena itu masyarakat disarankan untuk menggunakan transportasi umum ketika menuju titik panggung hiburan. Namun bila tetap menggunakan kendaraan pribadi, sejumlah kantong parkir disediakan di sekitar pusat keramaian. Dengan hiburan yang tersebar dan transportasi yang siaga, diharapkan perayaan malam tahun baru kali ini berlangsung meriah dan juga nyaman. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, memanfaatkan keramaian saat konser musik band reggae yang digelar di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, 3 pencopet tertangkap tangan melakukan aksinya hingga dihakimi penonton dan salah satu pelaku kritis. Konser musik band reggae yang digelar di lapangan parkir TVRI Jalan Gerbang Pemuda, Senayan, Jakarta Pusat diwarnai kericuhan. Kericuhan dipicu teriakan copet dari penonton lain sehingga 3 orang yang diduga copet menjadi sasaran amukan penonton. Massa yang beringas terus menganiaya ketiganya. Akibat kejadian tersebut, 1 orang mengalami luka serius dan dilarikan ke rumah sakit untuk perawatan medis. Sementara 2 orang lainnya diamankan di Polsek Metro Tanah Abang. Polisi masih melakukan penyelidikan guna mengungkap penyebab keributan. Petugas juga mengimbau penyelenggara kegiatan keramaian agar meminta bantuan aparat penegak hukum untuk melakukan pengamanan agar insiden serupa tidak kembali terjadi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, kesal usai tempat pembuangan sampah atau TPS liar dipaksa ditutup, 19 gerobak bersih sampah dibuang di halaman kantor Kelurahan Kebalen, Babelan, Bekasi, Jawa Barat. Sampah pun dibiarkan menumpuk hingga ada memunculkan bau tak sedap.
Belasan warga ini membawa gerobak berisi sampah lalu sengaja membuangnya di halaman kantor Kelurahan Kebalen, Babelan, Kabupaten Bekasi. Para penarik gerobak sampah ini mengaku kesal karena lokasi tempat pembuangan sampah yang merupakan TPS liar ditutup PLT Bupati Bekasi. Para penarik sampah kecewa pasca penutupan, pihak kelurahan tidak memberikan solusi penanganan sampah di kawasan Kebalen. Sehingga sebagai bentuk protes, mereka beramai-ramai membawa dan membuangnya di halaman kantor kelurahan. Usai sampah menumpuk dan memunculkan bau tak sedap, pihak kelurahan mengerahkan 2 truk sampah untuk mengangkutnya menuju TPA Burangkeng. Pasca viral di media sosial akibat ludahi seorang kasir, Amal Said resmi dipecat dari dosen Universitas Islam Makassar, Sulawesi Selatan. Amal Said diberhentikan setelah terbukti bersalah dan melanggar kode etik. Pihak Universitas Islam Makassar resmi memberhentikan Amal Said setelah aksinya viral di media sosial saat meludahi seorang kasir di salah satu toko swalayan di Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Amal Said, dosen Fakultas Pertanian, terbukti bersalah usai menjalani sidang Komisi Disiplin dan Etik Internal di Universitas Islam Makassar. Tidak hanya itu, sebagai institusi pendidikan berbasis nilai keislaman dan prinsip rahmatan lil alamin, Universitas Islam Makassar tidak dapat mentoleransi perilaku yang mencederai martabat akademis serta pendidikan. UIM memberhentikan yang bersangkutan sebagai dosen UIM dan dikembalikan ke L2 Dikti wilayah 9 sebagai dosen negeri. Setelah dinyatakan berhenti sebagai dosen di Universitas Islam Makassar, pihak kampus juga memutuskan untuk mengembalikan statusnya ke Dikti wilayah 9. Sementara, korban yang tidak terima atas kejadian ini langsung melaporkan ke pihak kepolisian. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yul Yusfin, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran maut yang menewaskan 16 lansia di Panti Jompo, Kota Manado menyisakan trauma mendalam bagi para korban. 11 dari 15 korban selamat kini masih dirawat di RSUD Manado. Sebelas lansia yang selamat dari kebakaran Panti Werda Damai Ranomut dirawat di RSUD Manado. Kondisi psikis para korban terguncang dan trauma mengingat peristiwa yang terjadi. Salah satu korban menceritakan detik-detik saat ia melarikan diri melihat asap muncul di plafon kamarnya. Tidur cuma belum tersono, no? Gelisah kan? Kita lihat, kayak ada orang bakar sampah. Tapi kok masa bakar sampah kok merah begitu api? Kita tengok begini, tuh api sudah di plafon. Di atas kepala Pak kita. Langsung keluar pakai tongkat, kita menyelamatkan diri lah. Sebelumnya, kebakaran besar menghanguskan Panti Werda Damai Ranomut di Manado pada Minggu malam. Para lansia terjebak di dalam panti. Ada yang ditemukan tewas di kursi rodanya. 16 lansia tewas, 3 diantaranya mengalami luka bakar. Polda Sulawesi Utara mendirikan pos DVI antemortem dan postmortem untuk mengidentifikasi 16 korban tewas. Tes DNA diperlukan karena rata-rata kondisi jenazah sulit dikenali. Sementara itu, penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Polda Jawa Timur menangkap Samuel Ardi Kristanto, pihak yang dilaporkan oleh Nenek Elina, korban pengusiran paksa serta perusakan rumah di Surabaya, Jawa Timur. Samuel ditangkap dan dibawa ke gedung Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Polda Jawa Timur menangkap Samuel Ardi Kristanto, pihak yang dilaporkan oleh Nenek Elina, korban pengusiran paksa serta pengerusakan rumah di Surabaya, Jawa Timur. Samuel ditangkap dan dibawa 2 penyidik Subdit Renakta menuju ke gedung Ditreskrimum Polda Jatim. Dengan tangan terborgol, Samuel tiba dan berjalan cepat menuju tangga ke ruang pemeriksaan tanpa memberikan pernyataan. Saat ini polisi telah menetapkan 2 orang tersangka kasus pengusiran paksa Nenek Elina serta pengerusakan rumahnya di kawasan Sambikerep, Surabaya.
Selain Samuel, 1 orang tersangka kini masih dalam pengejaran. Sementara itu didampingi kuasa hukum, Elina Wijayanti atau Nenek Elina mendatangi Polda Jawa Timur. Ia melaporkan kasus pengusiran paksa yang baru saja dialaminya. Kita sudah gak bicara surat, percuma bicara surat. Sebelumnya 6 Agustus lalu sekelompok orang yang mengaku anggota Ormas mendatangi rumah Nenek Elina di Jalan Duku Kuwukan, Sumbi Kerep, Surabaya. Salah satunya mengaku telah membeli rumah yang ditempati Nenek Elina berpuluh-puluh tahun sehingga memiliki hak atas rumah tersebut. Namun Nenek Elina merasa tidak pernah menjualnya. Nenek Elina dan keluarga lantas diusir secara paksa bahkan dianiaya hingga mengalami luka fisik. Beberapa hari kemudian rumah Nenek Elina dihancurkan hingga rata dengan tanah. Tak terima dengan aksi premanisme, Nenek Elina melaporkan kejadian yang menimpanya ke Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, selalu waspada saat berkendara dan perhatikan kecepatan Anda. Diduga akibat lepas kendali, kecelakaan beruntun terjadi antara 4 kendaraan di Bangkalan, Jawa Timur. Akibatnya kecelakaan tersebut sejumlah korban terluka dan patah tulang. Insiden laka beruntun ini terjadi di Jalan Raya Ketengan, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Sebuah mobil jenis minibus ringsek berat pada bagian depan yang juga dialami mobil pickup yang terlibat langsung adu banteng. Kejadian berawal saat mobil minibus yang ditumpangi satu keluarga melaju dari arah timur, namun saat melintas di TKP, kendaraan kemudian sedikit masuk ke jalur kanan yang diduga karena kondisi jalan yang agak menikung. Namun pada waktu bersamaan, sebuah mobil pickup juga melaju kencang dari arah berlawanan, sehingga tabrakan adu banteng pun tidak bisa terhindari. Sementara 2 pengendara motor yang melaju di belakang masing-masing kendaraan roda 4 tersebut juga tidak bisa menghindari kedua mobil yang tabrakan. Meski kedua mobil rusak berat, namun tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Namun para korban mengalami luka-luka dan patah tulang. Petugas kepolisian yang datang ke lokasi langsung mengevakuasi para korban yang terluka, serta 4 kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan ini. Insiden laka lantas ini pun kini masih ditagih di unit Gakum Satlantas Polres Bangkalan. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Pemirsa, fakta baru kecelakaan maut bus PO Cahaya Trans di Simpang Susun Tol Krapek, Semarang, Jawa Tengah kembali terungkap. Hasil pendalaman ternyata SIM dari sopir bus maut tersebut palsu. Polda Jawa Tengah mengungkap fakta baru dalam penyidikan kecelakaan maut bus PO Cahaya Trans yang terjadi di Simpang Susun Tol Krapyak, Kota Semarang, Jawa Tengah. Sopir bus Gilang, 22 tahun, warga Bukit Tinggi, Sumatera Barat, diketahui menggunakan SIM B1 umum palsu. Setelah dilakukan pengecekan ke Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Barat, SIM tersebut dipastikan tidak pernah diterbitkan. Polisi menegaskan temuan SIM palsu ini akan menjadi tindak pidana tersendiri di luar pasal 310 ayat 6 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang saat ini menjerat tersangka. Hasil analisis tim Traffic Accident Analysis menyebut bus melaju dengan kecepatan rata-rata 75 km per jam. Sementara itu, di lokasi kejadian terdapat rambu batas kecepatan maksimal 40 km per jam dan 4 pita kejut. Dengan temuan SIM palsu ini, polisi menegaskan proses hukum terhadap sopir bus Cahaya Trans akan terus berlanjut, serta membuka kemungkinan penambahan pasal pidana baru. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnuwardana, iNews melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak menyampaikan kegeramannya atas upaya sabotase yang dilakukan segelintir pihak terhadap jembatan darurat di wilayah terdampak bencana Sumatera. Pemerintah memberikan keterangan terkait pemulihan dan rencana strategis pasca bencana jelang akhir tahun di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Senin pagi. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak mengungkapkan kegeramannya atas upaya sabotase yang dilakukan segelintir pihak terhadap jembatan darurat di wilayah terdampak bencana Sumatera.
Ia tidak menyangka segelintir pihak tersebut melakukan tindakan itu. Maruli mengaku tidak habis pikir di tengah kondisi keprihatinan saat ini masih ada kelompok-kelompok yang mau mengorbankan pemerintah. Maruli juga mengajak seluruh pihak untuk kompak dalam upaya pemulihan bencana di Sumatera. Tim Liputan Anyus melaporkan. Polisi mengungkap kasus pembunuhan seorang ibu rumah tangga di Medan Sunggal, Medan, Sumatera Utara pada 10 Desember lalu. Polisi pastikan pelaku adalah anak perempuan korban yang masih duduk di kelas 6 SD. Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Jen Calvin Simanjuntak mengatakan pelaku sakit hati lantaran korban kerap menganiaya dirinya dan kakaknya. Bahkan menurut polisi, korban kerap memarahi keluarganya dan mengancam dengan menggunakan pisau. Adapun puncak kemarahan pelaku terjadi saat aplikasi game online yang ada di ponselnya dihapus oleh korban. Polisi tetapkan pelaku sebagai anak berkonflik dengan hukum karena masih di bawah umur. Pembunuhan terjadi pada Rabu 10 Desember 2025 ketika pelaku tidur di kamar yang sama bersama kakaknya dan korban. Pelaku tiba-tiba menikam korban beberapa kali dengan pisau dapur hingga korban meninggal. Kakak pelaku sempat berusaha mengambil pisau dari pelaku, namun juga terluka diserang pelaku. Kakak pelaku akhirnya berlari meminta tolong kepada ayahnya yang berada di lantai 2 rumah. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Sejoli terekam CCTV mencuri keranjang besi tabung gas warga hingga dikepung dan nyaris diamuk di Depok, Jawa Barat. Hasil pemeriksaan, pasangan ini juga mencuri helm hingga pakaian dalam yang sedang dijemur. Kamera merekam kedua pelaku yang merupakan sepasang kekasih kompak menggotong keranjang besi tabung gas curian di Depok, Jawa Barat. Warga mengenali pelaku dan langsung mendatangi rumah kontrakannya tak jauh dari lokasi pencurian. Warga yang geram nyaris menghakimi pelaku. Beruntung polisi langsung ke lokasi mengamankan pelaku. Guna penyelidikan lebih lanjut, pasangan pencuri tersebut digiring dan ditahan di Mapolsek Cimanggis. Sementara pemirsa, di kawasan Tambora, Jakarta Barat, seorang remaja terekam CCTV menjadi korban hipnotis saat berbelanja ke warung. Naas akibat kejadian ini, motor yang dikendarainya raib dibawa kabur pelaku. Awalnya korban dihampiri pelaku dengan modus tanya alamat. Setelah beberapa menit mengobrol, korban yang diduga terhipnotis kemudian memberikan sepeda motornya kepada pelaku. Usai melancarkan aksinya, pelaku kabur membawa motor korban. Korban pun sudah melaporkan kasus ini ke pihak berwajib dengan membawa alat bukti rekaman video CCTV. Informasi lainnya pemirsa, perayaan Natal dan Tahun Baru di Living World Grand Wisata Bekasi kali ini seru dan menggemaskan. Nailung, si dinosaurus kuning, hadir menghibur Anda dan juga keluarga. Living World Grand Wisata Bekasi menghadirkan karakter animasi populer Nailong, si dinosaurus kuning, untuk menyapa pengunjung di masa libur akhir tahun. Kehadiran Nailong langsung menarik perhatian pengunjung. Anak-anak sangat antusias menyambut kehadiran Nailong untuk dapat menari bersama dan juga berfoto dengan idola kartun mereka. Acara ini kita akan mulai sampai dengan 11 Januari. Jadi segera datang nih sebelum acara Joyful Holiday with Nailongnya selesai. Selain itu, arena permainan luar ruangan juga turut disiapkan sebagai area bermain anak-anak. Semoga sering-sering biar anak ke mall ada tujuannya juga. Nggak cuma buat mamanya doang belanja, tapi ketemu Nailong. Dalam event ini, pengunjung dimanjakan dengan lantunan suara Roni Parulian, penyanyi yang saat ini menjadi idola. Dari Bekasi, Ismalia, Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kami akhiri jumpa kita siang ini di seputar iNews Siang. Saya Kevin Pakan bersama tim yang bertugas pamit undur diri. Tetap semangat, sampai jumpa.